Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu sekalian di Wihara Padu Mutara. Kita malam ini akan mengulang kembali ya berdiskusi atau membahas tentang makna anicca dukkha anatta. Tiga istilah ini, anicca dukkha anatta, pasti Bapak Ibu sejak kecil sudah mendengar dan sudah tahu ya. Tapi akan kita ulang-ulang terus di sini agar siapa tahu ada inspirasi-inspirasi baru ya Bapak Ibu sekalian yang menambah peningkatan kualitas batin kita. Di dalam Buddhis Bapak Ibu sekalian, biasanya kebaikan-kebaikan itu levelnya banyak Bapak Ibu sekalian dan sangat lengkap dan bisa dipelajari, dipraktekkan oleh setiap orang dan manfaatnya bisa langsung dirasakan dalam kehidupan ini juga. Tidak harus selalu menunggu kematian dulu baru dapat pahala di kehidupan berikutnya. Tidak demikian, tapi akaliko. Artinya begitu kita praktekkan akan terasa kualitas batin ada perubahan sekalian. Ya, artinya dhamma ini dipraktekkan, hasilnya langsung dirasakan. Nah, biasanya tahapan pertama itu dalam Buddhis itu berdana ya, kebaikan itu. Jadi disarankan kepada terutama umat-umat perumah tangga yang bukan biku itu kedermawanan, berdana itu level pertama dari perbuatan baik. Karena dengan berdana itu juga latihan melepas. Istilah melepas ini sangat khas di Buddhis ya. Nah, level melepas itu nanti sangat-sangat tinggi sampai nanti melepas pandangan-pandangan ya, melepas pandangan tentang diri, melepas pandangan ini dan itu. Di awal melepas materi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berdana. Nah, berdana itu juga manfaatnya sangat besar Bapak sekalian. Ya. Berdana itu sangat besar sehingga bisa menghasilkan kehidupan berikutnya itu di alam surga yang sangat penuh kebahagiaan. Itu baru berdana. Belum lagi berdananya kepada siapa dulu ya. Berdana kepada kucing saja ngasih makan sudah baik. Sekarang kita di masa katina ya. Ini kesempatan berdana yang sangat besar kepada sangha ya. Berdana kepada sangha di bulan katina setelah sangha, anggota sangha selesai melakukan puasa. Itu tidak terhingga Bapak sekalian ya. Jadi jangan terlewatkan ya untuk ikut berdana. Nah, kalau sudah berdana ya, biasanya ada level berikutnya yang lebih tinggi dari berdana Bapak sekalian. Apa itu? Menyempurnakan moral. Ya. Menyempurnakan moral yang pertama-tama untuk umat berumah tangga seperti kita adalah kita kenal 5 Pancasila ya. Menghindari pembunuhan ya. Menghindari mengambil tanpa izin ya barang ya tanpa diberikan ya, lalu tidak melakukan hubungan seksual yang salah yang melanggar ya, melanggar tata susila umum yang dimana kita berada. Kalau ditolak oleh masyarakat jangan maksa ya, wah ini nggak apa-apa kok gitu, karena nanti kericuhan di situ timbul ya. Lalu juga menghindari kata-kata kotor, makian, bohong, apalagi fitnah ya. Wah ini benar, ini perjuangan gitu ya. Lalu upload ya, bikin sesuatu, kita harus periksa batin ya bahwa ini adalah nafsu ya di situ untuk menyerang orang, menjatuhkan orang, memutarbalikan fakta. Itu mengarah kepada alam-alam buruk berat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu umat Buddhis harus dihindari hal seperti itu ya. Nah, lalu menghindari makanan atau minuman yang menghilangin kesadaran ya. Baik itu diminum, dihisap, dimakan, kalau itu menghilangkan kesadaran itu dihindari. Nah, itu yang paling dasar. Kalau kita perumah tangga bisa menjaga itu sudah sangat bagus, itu sudah jauh di atas berdana manfaatnya, ya. Dan itu akan membawa seakan-akan kita sudah memesan rumah di alam-alam bahagia di surga. Setelah Pancasila itu biasanya kalau menjaga moral itu Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya adalah menjaga indria
Ini termasuk kepada tingkatan moralitas yang lebih tinggi ya, yaitu menjaga ketika ada kontak mata jangan lalu selalu diikuti dengan nafsu ya. Oh, kalau ibu bapak ada tas branded gitu, jadi pengen gitu ya. Tinggal ini tas bagus ya sudah gitu ya. Coba belajar mengalihkan pikiran ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu ya, lalu di hidung merasakan harum atau bau sesuatu. Kalau bau kan benci ya, kadang kita kalau ada yang kentut maki ya, gitu ya. Sialan kamu katanya gitu ya. Terus tersinggung merasa tidak dihormati ya. Juga apa yang didengar terutama ya, orang menghina kita, melecehkan kita ya. Lalu dambaan-dambaan terhadap sentuhan-sentuhan itu kita belajar mengalihkan pikiran. Tidak sudah pengen sesuatu terus dibayang-bayang gitu ya. Ini indera keenam nih ya, pikiran. Dari melihat lalu dibayang-bayang, pengen, wah itu bahaya terus di situ ya. Nah, kalau kita memahami tiga ini, anicca, dukkha, anatta, itu akan lebih mudah Bapak Ibu sekalian untuk menjaga pikiran. Karena kita bisa langsung mengarah ke sini. Oh ini anicca, oh ini dukkha, oh ini anatta, ini fenomena yang anatta. Tidak pantas untuk digenggam. Jadi lebih mudah untuk melepas kemelekatan terhadap 6 kontak indria. Tadi ada 6 kan ya. Kontak di mata, di telinga, di hidung. Jadi kontak-kontak ini menimbulkan keinginan atau penolakan biasanya ya. Nah, nanti dengan memahami anicca, dukkha, anatta ini jadi lebih mudah untuk kita tidak menggenggam apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa akan lebih rileks ya. Semuanya ini tanpa inti. Tidak pantas saya genggam. Saya terima apa adanya, apa yang saya alami ya. Jadi mudah dilalui Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu tingkat moralitas yang lebih tinggi ya. Nah, nantinya belajar memahami atau meningkatkan kesadaran dalam kegiatan sehari-hari. Duduk disadari, jalan disadari, makan disadari ya. Nah, terus ya vipassana in daily life ya. Itu yang selanjutnya. Kalau itu sudah bagus semua Bapak Ibu sekalian, itu jiwa itu langsung tenang, itu natural ya. Jadi tidak usah diarah-arahkan, karena tadi kita terjaga, itu adem muncul ya, itu pamoja. Jadi ada suatu ketenangan jiwa karena kita tidak melanggar sila, kita juga nafsu berkurang, rasa gelisah jauh berkurang, batin tenang, pamoja. Nah kalau terus dilatih muncul piti ya, piti itu sukacita spiritual. Biasanya sampai lega di sini, sampai aduh rasanya ada energi ya, piti ya. Dilatih terus Bapak Ibu sekalian ya, itu nanti pasada ya. Kalau pasada itu batin itu selalu rileks, juga badan ya, pegel-pegel enak tiap hari, tidak ada kekhawatiran, tarik nafas, keluar nafas sehari-hari Bapak Ibu sekalian ya. Kalau udah begitu Bapak Ibu sekalian, nah meditasinya itu bisa langsung bagus. Jadi kalau kita hanya meditasi retreat 7 hari, tapi tidak dilatih yang tadi, sila tidak dilatih, 6 indria tidak dilatih, kesadaran terhadap aktivitas sehari-hari tidak dilatih, tiap meditasi berat lagi, geremet lagi di sini, ngamuk lagi ya. Tapi tetap bermanfaat lah walau bagaimanapun meditasi. Kalau ingin bagus tadi ya, rajin berdana ya, melepas, menjaga sila, lalu menjaga indria yang 6 ini, lalu menyadari kegiatan sehari-hari sebisa mungkin. Nanti meditasinya bagus, kesamadinya cepat Bapak sekalian. Ketika duduk langsung masuk ya. Bahkan mungkin bisa sampai level-level jana Bapak sekalian. Nah, tanpa dukungan-dukungan latihan yang tadi sulit. Nah, kalau kita memahami ini, anicca, dukkha, anatta dengan semakin baik, kita bisa melihat realitas dengan apa adanya ya. Nanti melepas lebih gampang terhadap 6 indria, tidak menggenggam Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Yang pertama anicca. Anicca ini kan bahasa Pali semua ya. Anicca itu ketidakkekalan.
Tidak ada satupun Ibu Bapak sekalian, baik itu objek itu hal-hal yang dapat dirasakan oleh 6 indria ya. Kalau saya bilang objek itu artinya apa yang dikenali mata, apa yang dikenali hidung, telinga ya, lidah ini dan pikiran itu objek. Kalau pikiran itu objek mental ya. Nah, lalu ada fenomena. Fenomena itu rangkaian kejadian, pengalaman. Di dalamnya ada objek-objeknya ya. Objek-objeknya ini membangun cerita gitu, bersambungan, ada kondisi ya, ada situasi, itu fenomena Bapak sekalian ya. Jadi kalau saya bilang objek itu satuan yang hal-hal yang dikenal oleh 6 indera. Kalau saya bilang fenomena itu rangkaian kejadian pengalaman yang melibatkan objek-objek 6 indera membentuk satu cerita. Gitu loh, itu fenomena menjadi pengalaman. Nah, anicca itu tidak ada satupun objek di 31 alam ini, dimanapun di alam raya ini juga fenomena yang kekal. Itu pasti mereka ada kemunculannya, ada berlangsungnya, dan ada masa lenyapnya. Nah, hanya mungkin berlangsungnya beda-beda ya. Walaupun ada para master abhidhamma yang bilang kalau rupa pasti 17 cita lahana. Itu kita singkirkan dulu karena itu terlalu spekulatif ya. Itu maksudnya 17 cita lahana itu kalau kita berpikir nih itu ada landasannya. Ada landasan hadayawatu, ada landasan caku ya. Nah, itu 17 cita lahana ini, si landasan ini menyertai kemunculan dari cita. Kalau itu betul bisa 17, bisa kurang ya. Nah, tapi yang lain-lainnya objek di luar itu jangan diukur seperti itu dulu ya. Yang penting mereka ada masa munculnya, berlangsungnya, lenyap, ada terurainya Bapak sekalian ya. Nah, bahkan yang terbesar dulu aram raya. Aram raya ini di sutta itu lengkap Bapak sekalian kalau kita baca ya. Jadi alam raya itu ada kontraksi. Kontraksi itu alam raya terbentuk mengembung kayak balon ya, isinya material-material ya, energi yang nantinya termaterialisasi, itu reaksi atom kalau kata orang modern ya. Nah, nanti mengembang meledak seperti atom, energi, nanti energi termaterialisasi ya, membentuk nantinya bintang-bintang ya, black hole, planet-planet, dan itu berlangsung miliaran triliun tahun. Nanti muncul kehidupan di situ. Nanti di suatu waktu walaupun lama dia akan mengerut lagi, ya, akan munculin itu. Semua bentuk kehidupan hancur di situ, ya. Nanti muncul lagi. Dan itu yang kita kenalkan yang terkecil sistem adalah tata surya ya. Ada matahari, ada planet-planet, itu bisa di Buddhis itu satu sistem kehidupan kecil. Di situ ada manusia, ada dewa-dewanya, ya. Itu satu tata surya itu ada tawatimsanya ya, ada dewa-dewanya. Nah, di satu galaksi itu ada ratusan miliar tata surya, berarti ada ratusan miliar tawatimsa ya. Nerakanya juga sebanyak. Di alam raya Ibu Bapak sekalian, jumlah galaksi tidak terhingga. Jadi alam raya ini sangat luas ya. Jadi nggak mungkin kehidupan satu, tapi di Buddhis sudah pasti hampir di tiap tata surya semestinya ada kehidupan, walaupun belum tentu ada manusianya ya. Mungkin dewanya sudah ada di situ atau bangsa-bangsa makhluk halusnya ya. Jadi advance sekali ya Buddhis itu, ini luar biasa ya. Nah, tapi semuanya itu anicca ya. Nah, itu di luar. Yang paling penting tapi dari semua itu Ibu Bapak, yang harus kita renungi terlebih, itu mah hanya untuk pengetahuan aja tadi ya, adalah kita melihat ke dalam pancakanda kita, 5 unsur yang ada di dalam yang disebut diri, yaitu apa? Jasmani ya, terus ada wedana, ada sanya pencerapan ya, ada bentukan-bentukan batin, sangkara-sangkara di sini, kebahagiaan, kekesalan, kebencian, ya, sangkara. Lalu ada juga winyana, apa yang ada di permukaan pikiran sedang berproses, itu winyana. Kalau yang di dalam gremet-gremet itu, di sini yang mendukung kemunculan winyana juga nantinya itu adalah sangkara. Itu dulu yang harus kita amati Bapak Ibu sekalian. Ya, coba dari jasmani dulu, coba kita lihat. Ada video ya yang sel, coba kita lihat dulu 3 menit ya.
dasar semua makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang tersusun hanya satu sel, ada juga yang tersusun oleh banyak sel. Kita sendiri tersusun dari triliunan sel. Sebagai gambaran, 1 triliun itu angka 1 ditambah 0 sebanyak 12 kali. Banyak banget kan? Ada yang mengatakan setiap 1 kilogram tubuh kita itu mengandung 1 triliun sel. Jadi, kamu yang mempunyai berat badan 40 kg, artinya kamu memiliki sekitar 40 triliun sel. Kebanyakan sel berukuran sangat kecil. Jadi untuk melihatnya kamu membutuhkan suatu alat khusus yang dinamakan mikroskop. Tidak semua sel itu sama loh. Tumbuhan dan hewan mempunyai jenis sel yang berbeda untuk melakukan tugas yang berbeda pula. Tubuh kamu misalnya memiliki lebih dari 200 jenis sel yang berbeda. Ini adalah sel saraf, sel-sel yang membantu berjalan atau berbicara, itu disebut sel otot. Di dalam setiap sel terdapat bagian kecil yang memiliki tugas khusus. Kamu bisa bayangkan sel itu seperti kotak kecil. Ada bagian yang bertugas sebagai pembangkit listrik, misalnya seperti mitokondria. Ada pula bagian yang mirip dengan kotak pos yang bertugas menyortir paket dan mengirimkannya. Bagian ini disebut badan Golgi. Setiap bagian-bagian sel seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, nukleus, semua yang ada di dalam sel itu disebut sebagai organ sel dan seterusnya. Bahkan manusia juga kita pada mulanya terdiri atas 1 sel sperma dan 1 sel ovum yang menyatu kemudian menjadi sebuah zigot. Dan setelah besar, setelah dewasa kita memiliki triliunan sel. Kenapa bisa begitu? Ya karena setiap sel dapat dibelah menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16 dan seterusnya. Proses seperti ini dinamakan pembelahan sel. Tubuh setiap saat melakukan degenerasi sel, meskipun ada beberapa sel yang dapat bertahan seumur hidup, seperti contohnya adalah sel otak. Namun untuk sel lain harus diganti tiap kurun waktu tertentu. Sebagai contoh sel tulang, itu yang termasuk yang cukup lama, sekitar 10 tahun baru diregenerasi. Sel kulit hanya bertahan 2 minggu. Kemudian sel lambung misalkan yang setiap hari bergumul dengan HCl itu membutuhkan 5 hari. Setiap 1 menit kita akan kehilangan 19 juta sel dan tubuh akan membuat jumlah yang sama untuk menggantikan. Sistem kerja sel merupakan Baik ya, walaupun suaranya kurang jelas nggak apa-apa, yang penting ada gambarannya. Jadi Bapak sekalian, jasmani kita ini kita beruntung ya hidup di zaman modern ya. Jadi secara tadi udah ada mikroskop ya, di kedokteran bisa dilihat. Bayangin zaman Buddha ya, mau neranginnya kayak gini ke umat, susah ya. Makanya harus jana dulu, dilihat dengan jana ya. Wah ternyata ini sel bermunculan, muncul lenyap dengan jana. Kita belum bisa jana aja udah bisa lihat ya, karena ada mikroskop. Jadi kita bisa cepat paham ya gitu, walaupun kita belum jana. Jadi Bapak sekalian tadi dilihatkan bahwa tubuh kita ini triliunan sel. Bahkan dia mengalihkan setiap kilogram tubuh kita itu ada beberapa triliun sel. Jadi kalau misalnya berat badan kita 70 kilo atau 50 kilo ya, itu dikalikan triliunan ya. Banyak sekali sel. Nah, tergantung nanti organnya membentuk organ apa. Kalau tulang, tadi katanya tulang itu betul-betul diperbaharui itu 10 tahun. Ya. Nah, kalau ada yang tidak terbaharui berarti tulangnya jadi keropos, ya kan? Artinya itu tidak benar-benar terbaharui. Nah, tadi kalau kulit kita berapa? Sekitar 7 hari ya. Berarti badan kita ini Bapak sekalian 7 hari sekali sebetulnya ganti kulit. Cuma pelan-pelan luruh tiap hari ya. Kalau diamati itu difilmin, dibesarin itu menjijikan. Ya, rontok kulit kita itu 7 hari sekali ya. Kalau yang masih muda cepat gantinya. Kalau ada yang tua agak telat ngegantinya ya, gitu ya. Nah, kalau lambung ini lebih cepat lagi. Kenapa? Ada asamnya. Kan dia mengolah. Jadi ini harian ini. Nah, tadi dibilang 1 menit
itu jutaan berapa? 16 juta ya. Tubuh kita ini sekitar 1 menitnya 16 juta sel luruh, hancur, ya, mati. Tapi langsung diganti dengan yang baru secepatnya. Jadi kelihatan tetap, ya. Tapi sebetulnya tiap menit 16 juta sel pergi. Nanti kita kan makan ya. Makanya kalau kurang makan nanti kurus karena tidak cepat terganti, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi terus tubuh kita ini sebetulnya seperti itu, ya, terus berganti organ. Nah, yang membentuk organ, kok jantung jadi jantung gitu ya, kok jantung nggak bertulang gitu ya, itu yang menentukan DNA. DNA itu kalau di Buddhis itu kamaja rupa. Jadi rupa yang memang dibentuk oleh karma, udah cetakan bawaan. Luar biasa ya. DNA di agama lain apa? Nggak ada. Ada kalau di Buddhis itu kamaja rupa. Artinya cetakan kita ini, saya kalau nggak dioperasi plastik ya, tipenya ya kayak begini terus sampai tua gitu ya. Membentuknya begini terus gitu, nggak berubah, besok mancung, besoknya pesek, enggak ya, itu kamaja rupa yang menentukan. Nah, itu kita renungi Bapak Ibu sekalian ya. Yang gampang kan kalaupun tidak sampai seperti itu, pokoknya yang terasa aja, rambut kita memutih ya, terus badan kita kadang lemah ya, kadang kuat. Kita bisa lihat dengan mudah ya, tubuh kita ini nggak kekal Bapak sekalian. Lalu bagaimana melihat batin, anicca? Coba Bapak Ibu begini, Bapak Ibu pernah nggak senang terus-terusan rasa bahagia? Enggak ya? Pagi bahagia, siangnya mungkin udah enggak, atau berkurang bahagianya, atau bahagianya udah tipe lain. Artinya rasa bahagia itu nggak kekal, anicca. Kita marah, pernah nggak marah seumur-umur? Enggak ya, ada berhentinya, meredupnya, ya. Itu artinya marah itu adalah batin, pikiran itu tidak kekal Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian semenit yang lalu berpikir apa, sekarang berpikir apa. Kita amati, oh ini ternyata muncul lenyap. Nah, yang disebut diri itu, manusia itu adalah kombinasi dari jasmani dan batin pikiran tadi Bapak sekalian ya. Yang saling bekerja sama, berpikir, menangkap, merespon, ya, melihat, merespon, jadi berpikir, mendengar, merespon, jadi berpikir, ya, terus seperti itu, terus, tapi munculnya kelihatan tidak ada yang kekal di situ. Dari detik ke detik berganti, pikiran berganti, ya. Tadi saya arahkan pikirannya mendengarkan sana, sekarang saya berbicara, berarti yang tadi sudah lewat pikiran saya mendengarkan, udah lenyap. Ya, nah itu pikiran sangat cepat. Ya, jadi di dalam komponen diri kita ini tidak ada satupun yang terus-terusan eksis ada, bro. Apalagi pikiran itu cepat sekali. Katanya satu jentikan itu udah juga miliaran atau triliunan bentuk pikiran. Kita angka tepatnya nggak usah dipikirin ya. Juga tadi dia bilang 16 juta mungkin aja salah, tapi ya mungkin yang penting banyak gitu aja, ya. Apalagi yang ngomongnya anak-anak kedengerannya, tapi kan dia pasti nyontek ya dari buku. Tapi buku hasil penelitian juga belum tentu benar terus ya. Tapi yang penting faktanya ada. Dan jutaan lenyap jasmani. Pikiran apalagi? Coba kita amati tiap hari bahwa itu anicca. Jadi kalau ibu bapak suatu waktu ada tidak menyenangkan pengalaman, membuat marah, ingat ini pun akan berlalu. Ini anicca, cuma saya lagi marah, oke lah. Saya sekarang memang tidak berkenan dengan situasi yang ada. Saya tidak berkenan, tapi saya tahu ini akan lenyap. Gitu loh, ya. Jadi jangan terus berpaku di dalam kemarahan, kesedihan. Tapi juga sama ketika bahagia, nikmati kebahagiaan saat itu, syukuri. Saya sedang bahagia, saya syukuri apa adanya di momen ini, tapi ini tidak akan kekal kebahagiaan ini. Tidak akan bisa diharapkan ada terus. Itu anicca Bapak sekalian. Ya. Nah, Bapak sekalian, karena jasmani dan batin ini anicca, itu tidak bisa diandalkan. Diandalkan artinya gini, saya ingin hidup bahagia dalam kehidupan saya. Silakan namanya juga ingin ya.
Tapi tidak mungkin terwujud bahagia terus-terusan. Karena nggak ada bahagia terus-terusan. Kita ini rakyat jelata ya. Tanya Pangeran Charles gitu loh, ya, yang dari Inggris, bahagia sih nggak sih terus-terusan hidupnya? Enggak, dia punya problem juga sendiri. Tanya ya, siapa ya penyanyi gitu ya, yang atau Bill Gates ya, yang uangnya banyak, apakah betul dia bahagia terus-terusan? Enggak, rambutnya udah putih mulu dia sekarang, udah keriput ya, udah tua, ya, tapi dia orang baik ya. Tapi tidak mungkin dia bahagia terus, nggak ada Bapak. Jadi sadari bahwa tidak ada yang kekal baik kebahagiaan. Penderitaan juga begitu. Ya, pasti ada habisnya. Nah, itu kita sadari ketika ada, terutama kita momen-momen yang tidak berkenan. Ini akan berlalu. Ini anicca. Kalau sakit juga, penyakit juga ada hilangnya, ada sembuhnya. Kalau lagi sehat, ini saya lagi sehat, tapi nggak mungkin sehat selamanya. Pasti ada sakitnya. Ya. Jadi itu hidup itu begitu. Ya, tidak ada yang kekal. Karena tidak ada yang kekal, tidak bisa diandalkan bahwa kita ini bisa bahagia terus, ya. Itu salah satu ciri dari duka. Ya. Tapi sebelum ke duka, kita lihat dulu apa duka ya. Coba yang file PowerPoint coba. Ya, lanjut. Nah, ini duka biasanya diartikan sebagai penderitaan Bapak-Ibu sekalian. Cuma ini harus hati-hati ya. Karena di bahasa Indonesia ada kan kata penderitaan, juga ada duka, suka, hidupku penuh duka, hidupku penuh suka ya. Itu bahasa Pali Bapak-Ibu sekalian. Padahal tapi udah jadi bahasa Indonesia ya. Duka cita, suka cita. Cita itu kan pikiran. Duka cita itu pikiran menderita. Sukacita, ya pikiran menyenangkan, bahagia. Artinya dulu di Indonesia, ini bahasa Pali pernah dominan Bapak sekalian. Ketika Buddhis di Indonesia dominan. Sehingga terbawa menjadi bahasa Indonesia. Ya, duka cita, sukacita, ya ada buah pala, ya buah itu Bapak sekalian. Ya, nah tapi di dalam Pali, duka itu bukan penderitaan yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, ingat ya. Sekarang banyak salah paham, duka di dalam bahasa Pali itu diartikan duka yang bahasa Indonesia, yang artinya memang penderitaan. Itu ada betulnya tapi baru sepertiga betul. Ada 2/3-nya lagi. Coba lanjut. Nah, biasanya di ceramah-ceramah, penderitaan itu, duka itu diartikan pengalaman tidak menyenangkan, betul nggak? Pengalaman tidak menyenangkan, emosi, derita gitu. Nah, makanya kebenaran mulia yang nomor 1 adalah, kan ada 4 kebenaran mulia nih, ya. Itu betul-betul harus dipahami nanti ya. Kalau ibu bapak ada berniat ke arah spiritual, kalau tidak berniat ya cukup tadi berdana menjaga moral. Kalau ingin agak naik ke arah spiritual harus 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah adanya realitas duka. Nah, realitas duka di 4 kebenaran mulia yang pertama ini bukan duka penderitaan yang tadi kita bahasa Indonesia, bukan. Baru sepertiganya oke, masih betul, tapi tidak salah, tapi baru sepertiganya. Ya. Nah, duka seperti apa? Ya. Coba lanjut. Lanjutkan. Nah, terus ini lewat aja. Nah. Nih, ada ini dari Sutta ya. Tiso dukata, duka dukata, sangkara dukata, wiparinama dukata. Jadi duka yang ada di Sutta di Buddhis itu ada 3 macam. Yang pertama adalah duka dukata. Duka dukata itu yang tadi itu, pengalaman-pengalaman buruk, rasa menyakitkan, menyedihkan, marah, tidak berkenan, sial, yang kita tidak inginkan, yang kita tolak, itu duka dukata. Itu betul duka, tapi baru 1 duka dukata. Ya. Nah, ada sangkara dukata yang nomor 2. Sangkara dukata itu semua yang terkondisi, sangkara itu sudah yang kondisi, itu adalah duka. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita tahu bahwa di seluruh alam ini termasuk dalam diri kita, pancakanda, anicca.
semua yang anicca, ibu bapak sekalian, ya, itu terkondisi. Kenapa? Karena anicca itu kan ada kemunculannya, ya, ada berlangsungnya, ada lenyapnya. Nah, setiap kemunculan itu ada pengkondisinya. Ya. Artinya, kalau kondisinya tepat maka akan muncul. Kalau kondisinya tidak tepat maka tidak akan muncul. Nah, semua yang anicca itu juga pasti terkondisi. Semua yang terkondisi adalah duka. Nah, dari sini ketika kita lagi bahagia, kalau dari segi duka dukata itu enggak, memang lagi bahagia kan? Tapi dari sangkara dukata itu adalah bahagia juga adalah duka. Kenapa? Karena bahagia itu terkondisi juga, ada sebabnya. Ya. Misalnya, wah, gajian nih, bahagia ya kan? Terkondisi. Kenapa? Karena gajian, karena dapat rezeki kita menjadi tenang, terjamin nih sebulan ke depan ya, gitu loh. Kan terkondisi kan? Ya. Tapi nanti bahagia itu akan lenyap juga. Nah, itu sangkara dukata. Duka juga yang begitu-begitu. Tapi bukan duka yang menyedihkan, ya. Jadi kalau ada ceramah misalnya begini, kalau kita bisa kontrol batin kita penuh perhatian, ada yang menyedihkan, anicca, saya jadi tidak sedih, jadi tidak duka. Itu tidak tepat Bapak-Ibu sekalian. Kalau duka dukata, iya, saya jadi nggak sedih, bener nggak? Tapi dari sangkara dukata, mau bahagia, mau sedih, semuanya adalah duka. Tidak bisa diandalkan, terkondisi. Bisa ditangkap ya? Yang ketiga adalah wiparinama dukata. Nah, wiparinama ini yang anicca tadi. Jadi semua yang anicca adalah duka. Yang tidak kekal, yang muncul lenyap adalah duka. Jadi duka adalah yang pertama adalah pengalaman buruk, ya, karma buruk yang berbuah, yang tidak berkenan, membuat kita sedih. Itu duka dukata. Semua yang muncul lenyap anicca itu wiparinama dukata, itu juga duka. Semua yang terkondisi juga adalah duka. Jika dilihat dari tiga ini, yang bukan duka hanya satu, yaitu nibbana. Karena nibbana murni kebahagiaan dan kekal, tidak anicca. Nicca nibbana itu kebahagiaan yang selalu ada dan juga tidak terkondisi, adanya itu ada, pokoknya selalu ada dan tidak akan lenyap. Selain nibbana itu adalah duka. Jadi kalau amati nih, dunia ini amati, baik di luar eksternal maupun sampai galaksi mana, lalu kita kembali lagi ke dalam diri, itu semuanya adalah duka. Dan semua duka ini terjadi adalah karena adanya tanha. Kan keberadaan mulia yang kedua adalah samudaya caya, yaitu adalah adanya penyebab duka. Penyebab duka adalah tanha. Makanya di dalam sutta kelahiran adalah duka. Pancakanda ini adalah duka. Jadi kalau ada yang bilang enggak juga katanya, kelahiran ini belum tentu duka, pesimis banget sih Buddhis katanya. Ya kan? Masa semuanya menyedihkan hidup ini katanya. Ya enggak juga, bukan begitu. Yang menyedihkan itu kan hanya duka dukata, ya kan? Ya kalau dari duka dukata ya enggak semuanya duka dukata dong. Ada masa-masa bahagianya, senangnya hidup ini, optimis, berhasil, ya kan? Bersyukur, ya kan? Bukan semuanya duka dukata, betul. Tapi kalau dilihat dari viparinama dukata dan anicca, ya, dan sangkara dukata, semuanya adalah duka, baik yang membahagiakan maupun yang menyedihkan. Dan semua yang duka itu tidak bisa diandalkan, akan berganti. Itu makna duka dari keberadaan mulia. Dan kenapa itu semuanya ada? Karena ada tanha. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Oke lah, itu nggak usah dibahas dulu ya karena terlalu panjang. Ini aja dulu.
Jadi kita harus pahami ini ya. Jadi duka di dalam Buddhism itu 3 tadi. Jadi kalau ada yang ceramah nih tadinya mau ngangkat Buddhis ya, biar katanya kata agama lain Buddhis itu sedih mulu, katanya kehidupan ini sedih. Enggak, ya. Enggak sedih, ada bahagianya. Itu bahagia duka juga, tapi bukan duka yang duka dukata ya. Duka yang anicca, duka yang terkondisi ya. Semuanya juga duka. Ya. Kecuali nibbana, itu maksudnya. Ya. Jadi kita harus paham apa yang dimaksud duka di dalam Buddhis tadi. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau sudah bisa lihat anicca dalam kehidupan sehari-hari, coba merenung ya, daripada lagi jalan mikirin apa, mikirin utang, mau dibayar juga belum, ngapain dipikirin, gak lunas-lunas juga, nanti aja kalau udah punya duit mau ngelunasin baru pikirin ya. Kalau duitnya belum ada buat ngelunasin gak usah dipikirin, pusing. Mending coba merenung, ini anicca, ini duka, ini anicca, ini duka. Coba perdalam kepahaman. Ya. Tuh, ya. Yang agak susah anatta ya. Sulit ini. Banyak yang tidak tembus ya. Gara-gara enggak tembus terus ngaku dapat ilham dari bodhisatta katanya gitu. Saya dikasih tahu bodhisatta katanya gitu ya. Pas dibaca-baca, enggak tepat juga ya, setidaknya saya tidak setuju gitu ya. Ini agak susah ya. Coba kita lihat yang video yang robot. Nah, ini nggak usah pakai suara lah. Berarti dia mundur nih, ambil ancang-ancang. Lalu dia nendang. Robot loh ya. Ini robot ya, bukan orang di dalam pakai kostum ya. Oke. Coba yang satu lagi, kicking ball. Oke. Ya. Tadi ketika robot Bu sekalian, dia diprogram, kita tahu dia diprogram ya, dibikin untuk nendang bola. Terus dia bisa ngambil ancang-ancang ya, dia tahu mundur, dan dia tahu target nendang bolanya itu harus kemana, ke orang yang di depan itu. Dia ngukur tuh, ya. Dia bisa di-scan sama dia, di foto, lalu dari perspektif foto dia bisa ngukur jarak. Dengan software yang ada di dalam dirinya di program komputer, dia bisa ngukur jarak. Lalu dia merasa, oh untuk jarak segini saya harus mundur dulu untuk nendang. Karena kalau nggak mundur nggak nyampe. Dia nendangnya. Ada diri nggak di dalam robot itu? Ada diri nggak? Siapa yang bilang dalam robot itu ada diri? Nggak ada ya. Yang ada apa? Program komputer kan, software yang berjalan. Tapi software itu sudah sedemikian tingkat tinggi softwarenya sehingga cerdik, namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu ada algoritmanya, kalau begini maka begini. Hanya untuk nendang tadi itu programnya bisa jutaan baris itu ditulis hanya untuk bisa nendang kayak tadi. Bisa jutaan bahkan ratusan juta baris, saking rumitnya itu. Karena dia harus berbanyak macam pilihan. Kalau jarak segini dia gimana, terus dia ngukur jarak aja, algoritmanya rumit, matematikanya itu. Ya. Bisa sekolah 7 tahun kita hanya untuk paham matematikanya itu, ya. Gitu loh, ya. Lalu ditulis ya. Itu juga bukan hasil sebentar ya, risetnya puluhan tahun itu, ya. Puluhan tahun riset hanya bisa nendang ya. Gitu, ya.
Nanti kalau nendangnya suruh ke belakang belum bisa dia ya, harus dulu. Tapi dia udah bisa ngukur seperti berpikir ya. Ada diri nggak? Nggak ada. Lalu tendangan yang kedua yang manusia, gol, lalu perayaan ya. Ada diri nggak di dalamnya? Kenapa ada? Karena terlanjur ngelihat manusia yang nendang. Jadi terpengaruh Bapak Ibu. Karena setiap manusia dipikirnya ada diri. Coba bayangkan sejenak ya. Manusia itu hanya versi yang lebih canggih loh dari yang robot tadi. Lebih lengkap gitu. Robot tadi bisa marah nggak kalau kita jetak? Nggak bisa. Tapi bisa diprogram kalau lu dijetak lu gitu. Bisa nanti. Tapi untuk bikin itu mungkin perlu riset lagi 3 tahun hanya untuk gitu doang. Ya. Bisa nanti. Lihat, kalau di film walaupun belum terwujud, makanya saya nggak mau yang film yang nyata udah ada. Terminator, ya kan? Si Arnold Schwarzenegger ya kan? Wah sedemikian benar-benar seperti manusia bahkan lebih canggih, ya kan? Gitu loh. Terus apalagi Star Wars, robot-robotnya bisa marah ya, bisa main, bisa apa? Artinya apa? Emosi itu ditiru. Bagaimana emosi manusia ditiru dibuatkan programnya? Ada diri enggak? Enggak. Tapi kenapa ketika manusia nendang, manusia marah dibilang ada diri? Karena Bapak Ibu udah terlanjur ditanamkan seperti itu. Coba itu hilangkan dulu, lihat bahwa ini suatu mekanisme otomatis kita. Kalau dia kan pakai kamera tuh di scan, kita kan pakai mata. Lalu kita tahu ya, kecuali kalau kacamata saya dibuka juga saya jadi nggak tahu tuh ya karena rabun. Tapi kalau di ini saya jadi tahu jarak kira-kira ya. Jadi sehingga saya kalau jalan jangan kejedot. Oh, ini pintu tingginya berapa? Kalau kependekan saya nunduk gitu. Karena sudah ada di sini kognisi ya, cara berpikir. Lalu ada emosi gembira, marah gitu. Kalau robot The Matrix pernah lihat nggak? The Matrix. Ngejar-ngejar manusia, manusia malah diternak ya buat energi dia, ya. Dan dia punya targeting membangun dunia walaupun dunia kelam bagi kita ya. Ada diri nggak di robot? Nggak ada. Kenapa Bapak Ibu berpikir di dalam manusia ada diri? Bayangkan sejenak kita ini versi lebih canggih dari robot tadi. Kompleksitasnya jelas nggak bisa dibandingin Bapak Ibu sekalian. Bikin robot hanya untuk bisa begini nih. Itu risetnya puluhan tahun, belasan tahun nih agar bisa begini nih ya. Lalu bisa ngambil gelas gini. Sekarang udah bisa tapi ya di restoran-restoran kan robot nyimpen ya. Kita karena sejak lahir udah bisa gini, dipikirnya kita ada diri ya. Coba bayangkan sejenak kita ini versi yang memang jauh lebih canggih dan kita ininya organik. Sel-sel tubuh dikasih makanan. Kalau di film-film ada namanya droid. Droid itu campuran mesin dengan organik. Jadi di dalamnya mesin seperti di Terminator itu ada droid. Di luarnya dikasih bungkus kulit ya. Gitu loh. Nanti kalau terluka dia cepat meregenerasi ya, gitu loh. Ya. Ini hanya untuk membantu. Jelas kita bukan robot, nggak sama. Robot nggak ada karma ya. Kita ini diikat oleh karma. Tadi saya dengar karma Bandung. Saya ini warisan karma saya, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti apa yang diucapkan. Ya, jadi kalau Bapak, saya ada karena karma, saya mewarisi karma, itu direnungkan, maksudnya apa? Ya. Kita ada ini karena ada karma yang berbuah. Semua pengalaman kita itu ada karma yang berbuah, lalu kita bereaksi terhadap karma buah karma kita sendiri, membentuk karma-karma baru. Itu jadi lingkaran seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang di dalam riset yang mengejutkan, di artificial intelligence, kecerdasan buatan agar semakin canggih robot-robot mulai membuka kitab suci Buddhis Abhidhamma. Kenapa? Karena itu yang paling lengkap. Psikologi tentang manusia, tentang pikiran, terkondisi lalu muncul, ditiru. Ya. Walaupun nggak ada karma, walaupun oleh pembuatnya bisa
kalau dia nanti udah canggih, dia bisa memutuskan diri sendiri seperti di Star Wars atau seperti di dalam di dalam Terminator, kata pemiliknya kalau lu baik nanti di-upgrade, tampangnya jadi cantik misalnya gitu ya, dikasih rumah bagus, kalau jelek lu dihancurin di sana ya, paling niru-niru. Tapi tidak bisa persis. Saya bukan bilang kita ini seperti robot, tapi untuk menginspirasi Bapak Ibu sekalian, makna anatta. Ya. Jangan yakin dulu ada diri, karena kita diprogram seperti itu. Hanya gara-gara kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Ya itu karena batin kita bekerja. Bapak Ibu sekalian tahu kan peredaran darah ya? Darah itu kan dipompa dari jantung keluar ya ke seluruh, terus dia mengangkut oksigen kan. Tanpa oksigen otak kita ini akan mati. Maka dipasok oksigen dari darah, nafas masuk ke paru-paru, oksigennya masuk ke dalam darah, lalu darah dipompa ke otak dari kita bisa berpikir. Tapi ibu bapak nyuruh nggak setiap nafas, tolong angkutin oksigen ke otak, tolong, enggak kan? Semua itu berjalan dengan sendirinya. Artinya kalau berjalan dengan sendirinya, bukan kita yang ngontrol. Siapa yang ngontrol? Hukum alamnya udah begitu, berjalan sendiri. Jadi apakah darah itu diri bapak? Bukanlah, wong jalan sendiri kok. Kalau betul diri bapak, coba gini, tahan dong 1 menit, jangan masuk oksigen dulu, coba gua kuat nggak? Suruh, berhenti dulu bos, berhenti dulu, nggak mau, dia jalan. Ketika bapak ibu sekalian makan terlalu banyak kolesterol, lalu banyak sumbatan di dalam saluran-saluran darah tersumbat, macet, stroke. Stroke itu adalah karena otak kita kekurangan pasokan oksigen, jadi dia pingsan. Si otaknya itu berhenti sebentar gara-gara darahnya nggak masuk, gara-gara banyak lemak di saluran-saluran kecil, arteri yang lembut itu ada lemak-lemak lembut, macet. Kalau betul badan ini adalah diri bapak ibu sekalian, tolong perintahkan, lu jangan pernah macet, gua tabok lu. Karena kamu itu saya. Karena kamu saya, tunduklah kepada saya. Kolesterol tolong buang dengan kencing tiap hari, otomatisin. Bisa nggak? Nggak bisa, kolesterol nyangkut sendiri, selama dipasok nyangkut Bapak Ibu sekalian. Yang bisa kita lakukan adalah kembali pengkondisian. Apa itu pengkondisian? Hidup sehat, kolesterolnya dikurangi, itu pengkondisian. Saya setahun sekali beli simvastatin ke apotek, 1 dus itu 30 biji. Saya habisin tiap hari 1, setahun sekali tuh, untuk ngehilangin kolesterol. Hanya pengkondisian. Ketika simvastatin saya makan, saya harap bisa mengikat kolesterol dan membuangnya dengan kotoran, baik itu kencing ataupun kotoran, feses. Saya hanya bisa berharap gitu loh. Kalau obatnya mujarab, bener nggak? Tapi nggak bisa diperintah. Artinya apa? Peredaran darah ini bukan diri saya. Coba renungi, bisa takut loh. Gila, ada yang berjalan sendiri dalam tubuh saya ini, gila ini. Karena bapak ibu jarang merenung aja, nggak gila. Akhirnya menganggap itu diri, ilusi itu. Jadi kalau ibu baca di buku-buku, ilusi tentang diri itu. Karena bapak ibu tidak ada perhatian untuk memperhatikan itu semua, bapak itu menerima apa adanya aja. Oh ini diri saya, gitu loh, ya. Ada jerawat di sini, ribut, takut kurang cantik, takut kurang ganteng, karena dipikirnya ini diri saya. Kalau betul diri saya, ya suruhlah, saya sekarang ingin kayak Brad Pitt nih, gitu ya. Suruh, lu kayak Brad Pitt loh. Lu ikut dong gitu. Wajah ini wajah saya kok. Nggak mau, dia tetap aja kayak begini, hidungnya gede, hidung jambu. Ya kan? Karena nggak bisa diperintah. Ini udah dari sananya karma. Saya hanya bisa nerima. Kecuali kalau saya punya duit, ya dioperasi plastik, itu pengkondisian juga masuknya.
lalu beli gel di sini ya biar halus ya, terutama perempuan, itu pengkondisian saja. Itu pun kadang berhasil, kadang enggak. Kalau berhasil apa berarti ada karma baik yang berbuah, dikondisikan dengan beli gel. Mau beli gel 1 drum kalau enggak ada karma baik yang berbuah tetap aja bentol-bentol di sininya. Ya kan? Banyak yang gagal. Yang satu berhasil, yang satu gagal. Kenapa? Obatnya sama. Karena itu hanya pengkondisian, tetap memerlukan karma baik yang berbuah yang cocok untuk itu, gitu. Tapi bisa aja jerawatan tapi banyak duit, berarti karmanya itu berbuah dalam bentuk duit gitu loh. Tapi ininya nggak mau dalam bentuk ini gitu loh, ya. Bisa dikontrol nggak? Enggak. Saya bicara pun ini karena ada pikiran yang cerdas yang mampu membuat suatu berpikir bagaimana cara mengungkapkan. Sehingga seolah-olah saya ada diri yang bicara. Seperti ibu bapak, terutama ibu-ibu nih kalau nonton sinetron Korea, udah tahu itu sinetron, masih aja ikut emosi. Ih jijik, ih selingkuh, ih jijik, ih jijik. Udah tahu itu pura-pura. Jijik lagi, loh orang pura-pura kok. Cuma sinetron, tapi ke bawah kan? Ada yang curang, yang jahat, benci bener ya. Wah ini jahat, ini orang jahatnya nggak ketulungan ini orang. Jangan jadi awas itu di belakangmu gitu. Ya, tahu itu cuma bohongan sinetron. Tapi kita ini ke bawah, bener nggak? Kadang menitikan air mata, ikut sedih. Tahu cuma sinetron. Tahu itu tuh bohongan. Lebih jauh lagi bukan bohongan aja. Itu kan cuma cahaya di layar membentuk gambar loh. Bukan orang beneran di dalamnya itu. Orangnya mah entah di mana ya. Yang ketika di film itu kan cuma rekaman. Tapi sebentar kita lupa itu semua, kita nikmati jalan cerita, bahkan itu kita inginkan, bayar kita ke bioskop untuk itu. Benar nggak? Saya baru nonton Maleficent. Seru soalnya gitu kan. Nah, itu yang di luar kita aja udah mempengaruhi emosi kita. Apalagi yang di dalam ini, yang pancakanda ini. Ketika dia yang hina, menghina itu kan cuma gelombang suara, bener nggak? Gelombang suara masuk ke sini, tai lu gitu bunyinya, ya. Lalu diartikan bahwa tai lu itu di dalam dunia kita ini suatu yang merendahkan. Kita nggak mau direndahkan, ada ego. Marahlah kita muncul di sini ego, gitu loh. Diperintahkan nggak? Enggak loh, itu masuk, dipahami, muncul, masuk, dipahami, muncul reaksi. Itu tuh kayak robot tadi. Cuma karena kita tiap hari dari bayi merasa itu saya. Bahkan bayi pun kita latih untuk sebagai diri. Ini barang kamu, ini barang kamu, ini barang adik kamu. Wah, aduh ada terpisah ya. Kepemilikan, ini milikku. Kita yang melatih jadinya. Ya tapi nggak apa-apa, memang secara sosial harus begitu. Jangan itu barang orang ambil aja nggak ada miliknya ya, jangan begitu juga ya. Nggak begitu, Buddhis bukan maksud begitu. Ini hanya untuk tingkat lanjutan agar diri kita itu mulai mau melepas tentang bayangan diri yang biasanya terlalu menginginkan sesuatu, mengimajikan diri ini lebih baik dari orang lain. Cobalah mulai, ada nggak diri itu sebetulnya? Kalau ada coba perintahkan. Contoh begini, walaupun ibu bapak sudah paham anicca, dukkha, anatta, dan bahkan sudah bisa melihat bahwa oh ini tuh otomatis semuanya, lalu saya menganggap sebagai ada ilusi diri. Walaupun sudah paham sampai situ, ibu bapak sekalian, lalu jalan ke depan, ya, terus pas jalan ke depan, ya, diserempet motor gitu, wah ngebut, langsung aja marah, bener nggak? Tidak berkenan. Padahal udah ngerti nih. Kenapa? Karena memang otomatis, Bapak Ibu sekalian, ada kualitas-kualitas batin kemarahan di dalam diri kita. Kalau ada kondisi tertentu nggak akan berkenan dia. Muncullah yang namanya batin gitu ya. Coba amati ya. Jadi kalau ibu bapak mengalami suatu hal yang buruk lalu di sini berat ya. Berat kan di sini kan? Di dada ya, ciri-cirinya. Nah, itu ketika berat itu adalah ciri batin dan jasmani itu kerjasama.
Yang berat itu kan jasmani nih, di sini kerasnya letaknya di dada ya. Tapi pikirannya juga langsung kesel. Antara kesel dan berat di dada itu adalah koordinasi antara nama dan rupa. Nama rupa pariceda, kenalin. Yang kesal adalah pikiran, yang berat di sini adalah jasmani. Karena itu bermain bersama menimbulkan ilusi sebagai diri. Perhatikan, oh ini saya marah lagi muncul. Kondisinya tadi ada yang udah nyerempet, udah bilang gini, minggir goblok. Nah, udah dia yang nyerempet lagi ngebut di gang, udah dia yang maki. Gimana enggak marah? Oh marah, oh ini marah. Tapi saya sebetulnya enggak ingin marah, tapi memang terlanjur muncul ini. Anatta. Tapi saya tahu ini anicca. Kalau betul-betul ada atta ada dalam diri, tolong diprogram. Kalau keserempet, dimaki, jangan marah. Nggak bisa. Kecuali Bapak Ibu sekalian lewat meditasi. Kan ada 3 akar. Loba, dosa, moha. Akar dosa tercabut secara tuntas, maka tidak akan pernah marah. Nggak bisa marah lagi. Maaf, kayak orang impoten. Mau ditusuk, mau dipotong tangannya, nggak bisa marah. Udah impoten marahnya, udah nggak ada. Tapi itu berlaku mulai kalau ibu bapak sudah anak gami. Walaupun sudah sotapana sakadagami, coba tabok, marah dia. Cuma marahnya nggak akan nyaci maki kotor, paling dak manyun pergi aja, nggak mau kenal lagi gitu loh. Itu paling begitu kalau sotapana itu. Ya. Dan nggak akan dendam dia, sotapana. Tapi bukan dendam itu berarti terus baik ke kita, enggak, pasti menghindar. Ya orang buruk ngapain dideketin, ya. Kalau udah ada gami enggak? Apa? Sakit lah, namanya juga ada wedana di sini. Tapi rasa marahnya itu udah impoten, udah nggak ada. Udah kayak tunggul mati kalau di dalam sutta itu, kayak pohon palem yang tunggulnya sudah mati. Itu arahat. Kalau arahat, nafsunya juga udah nggak ada. Nah, kalau anagami ada nafsu nggak? Nafsunya tipis. Yaitu wibawa tanha, artinya penjelmaan. Jadi dia itu ingin menjadi arahat, itu bentuk keinginan penjelmaan. Ya, gitu. Halus. Nah, Bapak sekalian, mungkin itu ya waktunya cuma sebentar. Jadi kalau mau contoh-contoh apa gambar kan kita bisa seharian ya Bapak sekalian ya. Tapi dengan ini tolong dilanjutkan ya. Anicca, dilihat semua fenomena ini anicca ya. Juga kenali ini duka. Kenapa? Terkondisi. Juga anicca. Jangan keluar dulu, tolong ke dalam dulu diduluin ya. Terutama kalau lagi marah, kalau lagi bahagia jangan berlebihan juga, nikmati saja lagi bahagia tapi tahu ini ada akhirnya. Ya. Terutama kalau lagi dapat masalah-masalah ya itulah memang duka yang duka-dukata. Duka-dukata. Mudah-mudahan lalu terbersit inspirasi. Loh kalau begini ngapain ya? Saya ingin lepas dari semua ini. Dari duka ini, baik yang duka-dukata terutama. Juga dari yang viparimana mau dukata, seneng sih seneng tapi nanti hilang. Buat apa? Masuk surga sih masuk surga, juga enggak kekal. Jangan-jangan udah masuk surga jadi ucing. Nah, gimana ini hidup ini? Aduh, kalau gini saya ingin sesuatu yang jaminan, yang bukan kayak begini. Makanya Bapak sekalian, kalau kita dirundung masalah itu harus bersyukur. Semakin membuat kita sadar, hidup ini memang banyak nggak menyenangkannya Bapak sekalian. Banyak duka-dukatanya. Sial memang duka-dukata ini. Ya beginilah. Kapan gua nibana gitu loh. Ya, kapan gua parinibbana? Saya ingin lepas dari semua ini. Dulu ketika lihat menginginkan cinta masih muda, belum paham anicca dukkha anatta, ingin ada yang mencintai, ingin ada yang memperhatikan. Rasanya jiwa ini kosong kalau tidak ada yang mencintai. Betul nggak? Hampa.
Sehingga kita mencari cinta. Kawin ini nggak cocok, kawin lagi. Nggak cocok juga, cerai, kawin lagi. Karena haus akan cinta sejati. Tapi kalau kenal batin, kita paham ya, nggak ada cinta sejati, selalu campur-campur ya. Ada cintanya, ada motifnya di situ, ada nafsunya. Coba aja bini jangan kasih belanja 2 minggu, sebulan, langsung muncul tanduknya, wang, gitu ya. Kasih duit, baik lagi. Nggak ada bini nggak dikasih duit, nggak dibelanjain, nggak apa-apa, nggak ada. Tapi bukan dia orang buruk, ya nggak dibelanjain ya gimana ya? Lakinya juga kelihatan gak bertanggung jawab, bener nggak? Ada sebab untuk kecewa, wajar dong. Ya itu, nggak ada yang sejati-sejati Bapak Ibu sekalian. Semuanya campur-campur, ada nafsunya, ada kebaikannya. Lama-lama paham ya, dalam diri seorang istri pun ada baiknya, ada buruk cinta. Oh jadi ini hidup tuh apa adanya ya. Ada kemelekatan, ada harapan yang ingin terpenuhi. Lama-lama tahu gini kenapa gua kawin gitu ya. Ternyata semuanya ini campur-campur, tapi nggak usah begitu. Kan ada masa senangnya yang dulu-dulu, ya sudah, yang senangnya diterima, kebaikannya istri juga ada diterima, kejelekannya juga diterima apa adanya. Oh ternyata campur-campur. Jadi ketika tanduk istri atau suami lagi males, lagi bego, lagi nyebelin, lagi geblek, juga kita nggak terlalu kecewa. Ya memang begitu, batin itu lagi begitu, tapi itu anicca, nanti juga baik, nanti juga ngangenin lagi gitu ya. Apalagi kalau pas punya duit, ngangenin banget jalan-jalan, nanti fresh lagi ya. Kalau udah jalan-jalan sebentar kemana tamasya berdua ya, anak dititipin dulu ya, fresh lagi, jenuh hilang, anicca. Terkondisi tuh gitu, dengan jalan-jalan terkondisi menjadi plong. Yang kemarin pengen nakal sama panci juga ngedadak hilang ya. Karena udah jalan-jalan. Itulah wiparinama sangkara dukkata ya. Terkondisi, bahagia muncul, yang lama dendam juga hilang ya. Tapi nanti kecewa lagi. Dendam yang kemarin walaupun udah sempat bahagia, muncul lagi gitu ya. Padahal sempat bahagia loh, ya. Gitu loh, ya. Nah, dipahami. Oh, begitu ya. Akhirnya ya kalau marah juga marah kesel-kesel biasa aja, nggak sampai gimana ya. Bahagia juga ya bahagia biasa, terlihat semuanya apa adanya. Itulah kehidupan. Dan bayangin, Bapak Ibu setelah mati, lahir, mengulang lagi dari awal lagi, menyusun drama lagi, lahir gede lagi, digedein, jatuh cinta lagi, mendamba lagi, lupa lagi dhamma yang di kehidupan sebelumnya, memulai derita lagi, mendamba lagi, kesepian lagi, kawin cerai lagi, atau enggak laku-laku lagi, sedih lagi, terus ketemu dhamma lagi ya, mudah-mudahan itu beruntung loh ya, lalu ngerti lagi ya, mati lagi, taruhlah ke alam bahagia terus ya. Kalau ke alam bahagia, sekali jadi tikus, ratusan tahun, jutaan tahun bisa jadi binatang terus. Karena apa? Susah muncul lagi, jadi manusia atau dewa lagi. Terus kali ke alam bawah, Bapak Ibu sekalian, susah balik lagi ke alam itu, lama. Bisa-bisa jadi setan di situ sampai planet ini hilang, nanti pindah planet masih jadi setan. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi itulah hidup. Wah ngeri, aku mau bunuh diri aja, lahir lagi. Bener nggak? Hidup ini begitu punya duka-duka tak, aduh, udahlah saya mah sampai sini aja. Tak. Jadi setan gentayangan malah lebih menderita lagi. Bunuh diri lagi, tetap aja muncul. Mau miliaran tahun, mau triliunan tahun, selama belum mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, mencapai sotapanna. Kepastian seorang sotapanna menjejakkan menjadi Arya Pugala yang sudah pasti menuju nibbana, bakal begitu terus. Terlahir bahagia, gue jadi anak raja. Menua, aduh belum puas nih jadi anak raja udah tua gitu loh. Padahal gue belum puas gitu loh. Tetap aja harus ditinggalin. Ya. Itulah hidup, itulah duka, itu di situ maksudnya. Gitu loh. Nah, kalau itu yang kayak begitu diisi dengan kerakusan, ketidakpuasan,
akan semakin menderita di kehidupan berikutnya. Tapi kalau kehidupan yang penuh duka itu minimal diisi dengan kebaikan berdana, minimal loh ya, berdana. Ya walaupun wiparinama dukata dengan sangkara dukatanya tetap, tapi duka-dukatanya minim ya. Jadi dewa yang bahagia, walaupun tidak kekal, tapi kan lumayan 9 juta tahun gitu misalnya. Ya, daripada jadi kucing ya. Jadi berdana tetap bagus. Jadi seorang Buddhis itu kenapa disebut jalan tengah, Bapak Ibu sekalian? Ya, karena walaupun tahu ini semua duka, anicca, dukkha, anatta, tapi tidak jadi ngarasula kata orang Sunda. Jadi tidak ngamuk, udahlah gue bunuh diri aja semuanya ini jalan duka, ngapain gitu. Atau tidak menyiksa diri jadi petapa telanjang dipukul-pukul punggungnya sampai berdarah-darah. Kenapa? Hidup ini duka gitu ya. Kencing di celana udah kayak orang gila ya. Kenapa? Hidup ini duka. Enggak, Buddhis enggak begitu. Juga Buddhis tidak, Allah, hidup ini duka kapan lagi gua udah mau kacau sekarang deh, gua nafsu aja udah gitu ya. Di kelahiran berikutnya jadi ke alam neraka atau jadi alam yang lebih menyedihkan. Nah, Buddhis itu tengah-tengah. Renungi anicca, dukkha, anatta, tapi coba hidup sestabil mungkin. Pupuk kebaikan, karena nanti itu menjadi, apalagi kalau semua kebaikan yang disadari dengan anicca, dukkha, anatta itu jadi parami. Kalau kebaikan yang tidak dilakukan dengan perenungan memahami konteks anicca, dukkha, anatta itu kebaikan yang tidak menjadi parami. Artinya kalau tidak jadi parami itu hanya akan jadi bawah materi di kehidupan berikutnya atau kedudukan sosial dan habis terpakai. Kalau parami jadi tabungan, terus nyisa, terus berakumulasi, nabung, sehingga suatu kali matang, sehingga ibu bapak mencapai sotapanna dalam kehidupan tertentu kapan. Siapa tahu bisa di kehidupan ini ya, kalau berlatih terus, yakin, bisa. Ya, tapi harus banyak belajar, ya, banyak perenungan tadi, berdana, moralitas dijaga, 6 indria dijaga, dilatih sendiri aja. Nggak apa-apa, orang lain kok enggak ya? Nggak apa-apa, Bapak Ibu aja sendiri. Nggak usah nunggu orang lain, nggak usah nyari temen. Kenapa? Karena udah ngerti kok. Orang lain mau diterangin berapa kali juga, apalagi kalau agamanya beda, nggak akan ngerti karena pandangannya udah berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, itu Bapak sekalian untuk malam ini udah jam 9 tentang anicca, dukkha, anatta baru sedikit. Selanjutnya tinggal Bapak Ibu merenunginya, membayangkannya, melihat sendiri ya. Dilihat sendiri ya, direnungi sehingga ada nambah pemahaman. Ya. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi inspirasi, menjadi semangat untuk kita berbuat baik, dan semoga menjadi parami dalam kehidupan ini, dalam kehidupan berikutnya, menjadikan kita menjadi makhluk yang semakin bijaksana. Sadhu.